Ini bukan sekedar gurauan, tapi untuk mengingatkan assalamualaikum itu rukun sholat. Bukan seenaknya digonta-ganti, saudara. Itu Arab, nggak usah dipakai. Itu budaya Arab, terus tradisi Arab, bukan Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ini kita baru bicara assalamualaikum. Dan terbukti yang kedua, yang berikutnya. Apa mereka katakan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Karena itu wanita-wanita Indonesia nggak perlu pakai jilbab. Nah, kan nggak lucu yang diserang jenggotnya, saudara. Yang diserang jubahnya, yang diserang imamahnya, yang diserang sorbannya. Sorban, jubah, imamah, semua ada dalilnya, bukan tidak ada dalil. Soal orang mau pakai, nggak pakai, urusan lain, saudara. Kenapa saya dan kawan-kawan, khususnya di FPI, menentang habis-habisan, keras-kerasan persoalan ini, saudara? Karena kita tahu, ini agendanya liberal. Kita ini orang lapangan. Kita tahu sudah lama sekali mereka merencanakan ini, ya ikhwah. Dan Jokowi pada saat berpidato di depan DPR RI dalam rangka menyambut HUT RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Tokoh liberal ditanya, apa itu yang dimaksud Pak Jokowi Islam Nusantara? Nah, ini tokoh-tokoh ini mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang lembut, yang santun, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada para guru kita yang sama kita cintai, kepada orang tua kita Sayyidina Walid Ammuna Abdul Qadir Askar hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Begitu juga putra beliau akhina Fahmi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan alhamdulillah kita sama bersyukur, satu keberuntungan buat kita semua. Pada malam hari ini guru kita jauh-jauh dari Surabaya, Jawa Timur datang, Syekhul Walid Al-Ustaz Taufik Bajber hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa tausiah yang tadi sudah kita dapatkan dari guru kita, orang tua kita. Satu tausiah yang penuh hikmah, yang menyejukkan hati kita semua, dan yang luar biasa, sangat berharga. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan beliau yang menyampaikannya diberikan umur panjang oleh Allah dalam taat ibadah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah. Menyambung apa yang pernah kita sampaikan pada bulan yang lalu, di mana pada saat itu ada pertanyaan dari salah seorang yang hadir di majelis kita ini tentang Islam Nusantara. Dan ketika itu saya sampaikan persoalan Islam Nusantara tidak bisa dijawab dengan 1-2 kalimat saja, tapi perlu ada penjabaran. Nah, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan waktu yang cukup. Kita akan coba menuturkan dan nanti kita akan coba diskusikan, dialog, tanya jawab tentang Islam Nusantara. Perlu
saya tandaskan dulu di permulaan, jika yang dimaksud Islam Nusantara makna idhafah, mudhaf ilaih, atau jika yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan, yaitu daripada bangsa Indonesia atau daripada Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang sudah berurat berakar menjadi bagian kehidupan masyarakat Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang lembut, Islam yang tidak mudah saling mengkafirkan sesama kaum muslimin, dan seterusnya, tentu itu tidak akan jadi perdebatan. Tentu hal-hal semacam itu tidak akan dipersoalkan. Jadi saya ingin tandaskan di sini, kalau memang Islam Nusantara yang dimaksudkan oleh para pengusungnya seperti yang kita sampaikan barusan, no comment dan no problem, tidak ada muskilah kita. Kita terima dengan lapang dada, dengan jiwa besar, tidak ada persoalan. Tapi muncul persoalan manakala kita melihat bahwa para pengusung Islam Nusantara ini adalah tokoh-tokoh kawakan liberal. Muncul persoalannya bukan karena mereka tokoh liberal, tapi muncul persoalannya manakala mereka memperkenalkan Islam Nusantara melalui artikel yang mereka sebarluaskan, melalui rekaman-rekaman ceramah yang disebarluaskan, diunduh di YouTube dan lain sebagainya. Ternyata yang mereka jelaskan tentang Islam Nusantara tidak seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ini muncul jadi persoalan serius. Dengan bangga mereka memperkenalkan Islam Nusantara, kemudian mereka lontarkan pemikiran-pemikiran yang justru bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, untuk menyingkat waktu langsung saja kita kepada pokok persoalan. Antara lain, satu, dalam diskusi-diskusi mereka, artikel mereka, ceramah mereka yang bisa dengan mudah kita dapatkan di internet, di YouTube dan lain sebagainya, di antara yang mereka nyatakan adalah satu, bahwa Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang dari Arab. Ini jadi persoalan serius. Kalau Islam dikatakan sebagai agama Arab, ini persoalan serius. Karena Islam itu bukan dinun Arabiyun, Islam itu dinun Samawiyun. Islam itu agama langit, bukan agama Arab. Agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya ke tengah bangsa Arab, untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa. Di mana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim kepada nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Nabi itu diutus sebagai basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi berdasarkan ayat ini saudara jelas bahwa Nabi itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga, anak dan keturunannya, tapi untuk seluruh umat manusia apapun suku bangsanya. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi nggak betul kalau dikatakan Islam itu agama Arab. Enggak, Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah.
Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang. Orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang? Enggak begitu, saudara. Nah, jadi ini berbahaya sekali. Ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam. Dia ingin bermain kata-kata. Nah, kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di-Afrikakan. Islam di Eropa harus di-Eropakan. Islam di Amerika harus di-Amerikakan. Islam di Cina harus dikinakan. Islam di India harus di-Indiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah, disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan para tabi'in, para tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di Tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawabkan Islam. Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam. Justru Wali Songo mengislamkan Tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah, ini sengaja saya tekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuma urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Islam. Arab ini cuma perantara saja, ya ikhwah. Nah, karena itu kita bantah habis. Gak bisa mereka gunakan istilah sedemikian rupa. Nah, kalau istilah ini dibiarkan berbahaya. Nah, pada kenyataannya memang akhirnya mereka kembangkan. Nah, baik, sekarang yang berikutnya yang keempat. Apa mereka kembangkannya? Kata mereka, karena kita ini adalah bangsa Indonesia, kita masyarakat Nusantara, kita jangan mau dijajah sama Arab. Jangan mau kita diperbudak sama Arab. Maka itu segala unsur Arabisasi dalam Islam harus ditolak. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Itu mereka sampaikan. Dalam beberapa ceramah, dalam beberapa diskusi, dalam beberapa artikel, ambil Islamnya, buang Arabnya. Makanya jangan kaget. Sejak tahun 1984, salah satu tokoh liberal, pentolan liberal di Indonesia, berceramah di kampus UI. Saudara, untuk pertama kalinya dia katakan bahwa untuk mempribumikan Islam, maka pertama kali kita ganti dulu Assalamualaikum dengan selamat pagi dan selamat siang. Ini dari tahun 84 nih, terus berkembang sampai sekarang.
Nah ini kan sekarang dengan alasan apa? Karena assalamualaikum itu adat Arab. Itu tradisi Arab. Kita ganti dengan bahasa kita. Supaya lebih akrab, lebih Indonesia, lebih Nusantara, lebih pribumi. Kenapa mesti pakai assalamualaikum? Nah untuk membantah ini, perlu kita kembalikan kepada sejarah assalamualaikum itu sendiri. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul di tengah masyarakat Arab jahiliyah, nggak ada yang kenal assalamualaikum. Salam yang ada sesama masyarakat jahiliyah adalah wasobaha. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, wasobaha. Bahkan para sahabat Nabi sebelum masuk Islam, salamnya juga wasobaha. Tapi setelah Nabi ajarkan konsep assalamualaikum yang merupakan ajaran Allah, maka mulai saat itu seluruh umat Islam di zaman Nabi tidak lagi menggunakan wasobaha. Mereka menggunakan assalamualaikum. Sehingga salamnya umat Islam dengan salamnya orang kafir masyarakat jahiliyah berbeda. Jadi assalamualaikum itu menjadi identitas muslim. Dengan demikian assalamualaikum itu bukan adat Arab, bukan tradisi Arab, tapi assalamualaikum itu adalah ajaran Islam. Nah, jadi jangan dibulak-balik. Yang adat Arab itu wasobaha. Assalamualaikum itu adalah tahiyatul Islam. Nah adapun kalau sekarang assalamualaikum itu menjadi budaya di tengah Arab, itu persoalan lain. Karena bangsa Arab ramai-ramai masuk Islam, akhirnya salam mereka berganti dengan assalamualaikum. Akhirnya assalamualaikum itu merata di seluruh bangsa Arab, digunakan sebagai salam mereka, membudaya, berurat berakar. Ya, itu tidak kita pungkiri. Tapi asal usulnya tetap itu adalah ajaran Islam. Bukan salam Arab, salam Islam. Dan kalau kita bicara soal itu sudah membudaya di tengah bangsa Arab, bukan di tengah bangsa Arab saja. Dari Sabang sampai Merauke, assalamualaikum itu sudah membudaya. Di Aceh assalamualaikum, di Palembang assalamualaikum, di Padang assalamualaikum, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, Irian, bahkan di negara-negara Eropa umat Islam assalamualaikum jadi budaya. Apalagi masyarakat Betawi nih, saking membudayanya jadi lamleikum. Fakta itu. Lamleikum, Waalaikumsalam. Nih orang Arab sendiri bingung apa artinya itu. Nah, saya sampaikan begini, bukan saya membenarkan lamleikum, Waalaikumsalam, tidak. Yang betul itu assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Itu yang betul. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat Betawi lamleikum, Waalaikumsalam tidak betul. Cuman kenapa ini saya sampaikan? Saya sampaikan di sini hanya untuk menunjukkan dan membuktikan betapa assalamualaikum sudah berurat berakar di masyarakat Betawi. Berurat berakar, sudah jadi budaya. Sehingga assalamualaikum itu saat ini bukan hanya budaya Arab, dia juga budaya Afrika, budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Indonesia, budaya Nusantara, budaya dunia. Nah, ini yang ingin kita tekankan. Lagi pula, kalau assalamualaikum itu harus diganti dengan selamat pagi, selamat siang, besok kacau di sholat kita. Sebab salam itu salah satu rukun sholat. Tanpa salam tidak sah. Nah urusannya kalau kita ganti, begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Nah giliran sholat zuhur gimana? Selamat siang, selamat siang. Ntar sholat asar, selamat sore, selamat sore. Sholat maghrib, selamat petang, sholat isya, selamat malam, sholat tahajud. Dia bingung. Dibilang malam udah liwat, dibilang pagi belum terang. Akhirnya apa? Selamat remeng-remeng. Artinya sengaja ini kita sampaikan dengan bahasa yang gampang aja. Ini bukan sekedar gurauan, tapi untuk mengingatkan assalamualaikum itu rukun sholat. Bukan seenaknya digonta-ganti, saudara. Nah, jadi alasan mereka ambil Islamnya, buang Arabnya, harus kita waspadai. Sebab kalau ini kita biarkan, nanti ada ajaran-ajaran Islam yang mereka tidak suka, mereka Arabkan. Ah itu Arab, nggak usah dipakai. Itu budaya Arab, itu tradisi Arab, bukan Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya.
Ini kita baru bicara assalamualaikum. Dan terbukti yang kedua, yang berikutnya. Apa mereka katakan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Karena itu wanita-wanita Indonesia nggak perlu pakai jilbab. Kata mereka jilbab itu budaya Arab, tradisi Arab. Kenapa bangsa Indonesia kok perempuannya mau pakai jilbab? Ada urusan apa dengan jilbab? Pakai pakaian Nusantara. Ini jadi persoalan serius. Saudara, nah sekarang mari kita kembali kepada sejarah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, tidak ada satupun perempuan Arab yang kenal jilbab. Mereka mutabarrijat, makshufatul aurat. Terbuka aurat mereka. Rambut mereka riap. Leher mereka buka. Bahkan mereka hiasi dengan aneka ragam kalung emas. Untuk mereka pertontonkan. Saudara, pakaian mereka terbuka. Pusar mereka terlihat. Tarian perut sangat terkenal di tengah masyarakat Arab, ya kawan. Itu budaya Arab. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, saudara, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan dan menyampaikan kepada istri-istrinya, putri-putrinya, dan seluruh perempuan orang yang beriman. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Nabi diperintahkan Allah sampaikan kepada istri-istrimu, putri-putrimu. Sampaikan kepada seluruh perempuan beriman. Apa yang harus disampaikan? Mereka harus menghamparkan daripada pakaian kurung mereka, jilbab mereka untuk menutup aurat. Ini perintah Allah. Dan begitu ayat ini turun di malam hari, besok paginya satu Madinah tidak ada satu perempuan muslimah pun yang tidak pakai jilbab. Sehingga pemandangannya kontras berbeda. Yang muslimah pakai jilbab, yang bukan muslimah nggak pakai jilbab. Dari sejarah ini kita ketahui kalau begitu jilbab bukan adat Arab. Jilbab itu perintah Allah. Jilbab itu ajaran Islam. Jilbab itu kewajiban agama. Nah, jadi jangan dibulak-balik, oh ini adat Arab, ini tradisi Arab. Itu yang saya katakan tadi. Kalau pintu ini kita buka, nanti setiap syariat Islam yang mereka tolak, mereka Arabkan. Assalamualaikum di Arab-Arabin. Jilbab di Arab-Arabin. Fakta. Nah sekarang yang belakangan nih saudara. Seorang profesor, doktor, kiai, haji, pimpinan ormas Islam besar. Kok tega mengatakan jenggot itu adat Arab, tradisi Arab yang gak perlu ditiru. Kok tega mengatakan semakin panjang jenggot seseorang menunjukkan semakin tidak cerdas. Ittaqullah. Dia mesti takut kepada Allah bicara semacam itu saudara. Jenggot itu sunnah Nabi dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Memelihara jenggot itu sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul, dalam beberapa mazhab lainnya jenggot itu diwajibkan saudara. Terlepas daripada perbedaan apakah ini sunnah, apakah ini wajib, yang jelas ulama sepakat ini disyariatkan dalam ajaran Islam. Ada hadisnya sahih saudara. Bicara soal jenggot. Loh kok bisa-bisanya dia mengatakan jenggot ini adat Arab. Nggak perlu ditiru. Udah gitu digambarkan jenggot itu lambang kebodohan. Nabi berjenggot. Sayyidina Abu Bakar berjenggot. Sayyidina Umar berjenggot. Sayyidina Utsman berjenggot. Sayyidina Ali berjenggot. Radhiyallahu ta'ala anhum wa an jami'is sahabah. Para a'imah berjenggot saudara. Bahkan kita ingatkan yang bersangkutan, pendiri Nahdlatul Ulama, almarhum wal maghfurullah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjenggot. Apa semua mereka mau katakan bodoh? Itu enggak pantas, apalagi diucapkan oleh seorang cendekiawan. Cendekiawan akademisi. Enggak boleh saudara. Soal dia tidak suka jenggot itu urusan lain. Mungkin dia lebih suka panjangin buru ketiak. Itu urusan dia saudara. Tapi kita bicara soal hukum, soal syariat. Nggak boleh dong dia mengatakan begitu. Dalam bercanda bergurau pun nggak boleh saudara. Ini persoalan yang serius. Oh, maksudnya dia ingin menyindir ada salah satu kelompok yang kalau piara jenggot nih panjang-panjang, dia ingin menyindir kelompok ini. Kalau kau tidak suka itu kelompok, sebut aja kelompok yang kau tidak suka. Jangan kau serang jenggotnya. Nah, kan gak lucu yang diserang jenggotnya saudara. Yang diserang jubahnya. Yang diserang imamahnya. Yang diserang sorbannya.
sorban, jubah, imamah, semua ada dalilnya, bukan tidak ada dalil. Soal orang mau pakai nggak pakai urusan lain, saudara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sudah sampai sejauh itu. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Tidak sampai di situ, sampai-sampai saudara, mereka mengatakan ambil Islamnya, buang Arabnya. Oleh karena itu dalam membaca Al-Quran, kenapa kita mesti pakai langgam Arab? Pakai langgam Nusantara. Dan maaf, ini bukan sekedar wacana, tapi sudah dikerjakan. Praktek di Istana Presiden. Ini bukan wacana. Kalau wacana untuk diperdebatkan lagi, saudara. Ini sudah melangkah lebih jauh. Sudah menjadi satu visi, misi. Dan sudah dilakukan pada tanggal 15 Mei. Di Istana Presiden saat peringatan Isra Mi'raj. Saudara, di hadapan Presiden, di hadapan Menteri Agama, di hadapan para tamu dari dalam maupun luar negeri. Seseorang diminta untuk membaca Al-Quran dengan langgam dalang pewayangan. Fakta. Bukan fitnah, saudara. Jutaan orang menonton. Jutaan orang menonton. Saudara. Nah sekarang, kenapa saya dan kawan-kawan, khususnya di FPI, menentang habis-habisan, keras-kerasan persoalan ini, saudara. Karena kita tahu, ini agendanya liberal. Kita ini orang lapangan. Kita tahu, sudah lama sekali mereka merencanakan ini, ya ikhwan. Nah sekarang mari kita lihat ya ikhwan. Dari mana kita tahu ini rencana? Malam Al-Quran mau dibaca dengan langgam dalang pewayangan. Di pagi harinya itu Twitter sudah menyebar, saudara. Di mana salah satu tokoh muda liberal, pendiri JIL, saudara, lewat akun Twitternya mengatakan nanti malam Al-Quran akan dibaca dengan langgam Nusantara. Ini kabar gembira buat kita semua. Ini merupakan kemenangan kita. Disebarkan kok. Ini belum dibaca, dia udah kirim Twitter kemenangan. Artinya apa? Artinya dibaca itu memang ada agenda, ada rencana, ada tujuan. Bukan sekedar dibaca begitu aja, ada tujuan. Nah sekarang mari kita lihat, ya ikhwan. Ada sementara yang menganggap ini kan persoalan khilafiyah. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Kita sampaikan, andai kata pun itu persoalan khilafiyah, kita mesti tahu, tidak setiap masalah khilafiyah boleh dipublikasikan depan umum, saudara. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang dai Syiah, bicara di radio, di TV mengatakan, para pemirsa, kawin mut'ah itu tidak apa-apa. Kawin mut'ah itu halal. Terus kita protes, nanti dijawab, ini kan khilafiyah. Nggak bisa, saudara. Walaupun itu persoalan khilafiyah fikih antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, dia tidak punya hak mempublikasikan persoalan tersebut ke khalayak ramai. Kalau dia ingin memperdebatkannya, silakan datangi ulama Ahlus Sunnah, silakan kemukakan argumentasinya, nanti akan dijawab oleh ulama Ahlus Sunnah bahwa mut'ah itu haram sampai hari kiamat. Dia punya dalil, silakan keluarkan dalilnya. Akan kita jawab dengan dalil lagi, saudara. Tapi bukan mentang-mentang khilafiyah, dia boleh ngomong seenaknya di televisi, jadi fitnah dong. Nanti orang-orang awam dengar, saudara. Nggak bisa. Ini nggak boleh kita sembarangi, saudara. Ada masalah-masalah khilafiyah yang bisa menimbulkan fitnah kalau dikupas di tengah masyarakat awam, saudara. Sehingga nggak boleh untuk sembarangan dipertontonkan. Itu satu. Kalau betul itu khilafiyah. Yang kedua, kalau bicara khilafiyah, saudara, ya ada pendapat yang berimbang sama kuat. Tapi ada khilafiyah yang ulama sepakat, yang satu lemah, yang satu doif, yang satu syadz. Qaul yang sudah syadz, qaul yang sudah menyimpang, qaul yang sudah lemah, nggak boleh dipakai lagi, saudara. Jadi jangan khilafiyah dijadikan alasan ingin menyebar fitnah di tengah umat Islam. Nah itu jawaban soal khilafiyah. Yang berikutnya mereka bilang, ya sudahlah ini kan kombinasi budaya. Nah kalau kombinasi budaya itu boleh dijadikan dalil untuk membaca Al-Quran dengan dalang pewayangan, maka berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam jaipongan. Loh kalau dalang pewayangan boleh, kenapa jaipongan nggak boleh?
Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam dangdutan. Dengan langgam, yaitu gambang kromongnya Betawi, saudara. Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam Cina, dengan langgam India, saudara. Nggak bisa. Jadi lemah. Dia mau coba pakai akal, pakai logika, tapi menabrak seperangkat daripada dalil yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah sekarang dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu su'ila anil murad bitartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Sayyidina Ali ditanya. Beliau menjawab, i'ta'ul huruf huquqaha. Tartil itu adalah memberikan setiap huruf Al-Quran hak-haknya. Bagaimana hak membacanya, hak mengucapkannya. Kemudian hak keluar dari makharijul hurufnya, hak sifat hurufnya. Itu hak yang nggak boleh dilanggar. Oh, ada kalau pertemuan antara sejumlah huruf menimbulkan suatu hukum. Seperti apa? Seperti ikhfa, idhar, iklab, idgham. Baik yang bighunna maupun bila ghunna. Kemudian ada yang qalqalah dan lain sebagainya. Itu hak huruf. Nggak boleh sembarangan. Itu dari segi hak huruf. Yang berikutnya lagi dari segi qiraat. Qiraat itu hanya boleh dibaca dengan qiraat mutawatirah. Nggak boleh qiraat sadzah dipakai untuk baca Al-Quran. Contoh. Kalau kita baca Al-Fatihah. Ada yang baca Maliki Yaumiddin. Mimnya dipanjangkan. Itu qiraat Nabi. Ada yang dipendekkan. Maliki Yaumiddin. Itu juga betul. Itu qiraat Nabi, saudara. Nabi ajarkan kepada sahabat yang ini dengan mim dipanjangkan. Nabi ajarkan kepada sahabat yang ini dengan mim dipendekkan. Selama qiraatnya mutawatirah dari Nabi, kita boleh baca. Tahu-tahu ada mau bikin qiraat sendiri. Malaka Yaumiddin. Dia pakai fi'il, saudara. Dia pakai fi'il. Walaupun maknanya serupa, dia pakai fi'il haram. Karena Nabi nggak pernah mengajarkan baca seperti itu. Jadi qiraat itu pun ada sanad. Ada sanad. Oh, Imam Kisai membaca suatu bacaan dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari tabi'in. Tabi'in dari sahabat. Dari Nabi. Kalau suatu qiraat tidak ada sanad bersambung sampai Nabi, nggak boleh kita baca, saudara. Nah, ini yang kita mesti tegaskan. Nggak sembarangan baca Quran. Dari segi hurufnya, sifatnya, mesti kita berikan hak-haknya. Dan dari segi qiraatnya, saudara. Termasuk dalam soal langgamnya. Nah, dalam soal langgam itu ada hadis yang Nabi menyatakan, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Saudara, jadi artinya langgam Arab itu memang Nabi yang suruh. Bukan sembarangan, bukan kita yang orang Arab pengen Al-Quran dibaca dengan langgam Arab. Bukan. Allah dan Nabi yang suruh. Lagi pula kalau kita mau pakai logika, wajar Al-Quran itu dibaca dengan langgam Arab. Loh kenapa wajar? Nah, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, tentu dibacanya dengan langgam Jawa. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia, silakan baca dengan langgam Indonesia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Harus dibaca dengan notasi Arab. Saya kasih contoh. Jujur, kita ini orang Jakarta khususnya. Kalau ada orang dari Jawa datang ke Jakarta, belum bisa bahasa Jakarta, belum bisa dialek. Tapi sok ngomong Jakarta, pakai dialek Jakarta. Terus terang, enek gak dengernya? Ya terus terang aja kita enek. Ini orang gak bisa ngomong Betawi, sok Betawi. Sama, orang Betawi mau ngomong bahasa Jawa. Di Jawa sana dipaksa-paksain. Orang Jawa enek, saudara. Loh kenapa? Karena bahasa Jawa kalau disampaikan dengan notasi Jawa enak. Bahasa Betawi kalau disampaikan dengan langgam Betawi enak. Atau contoh bahasa Inggris, ada yang baca begini, saya mau tanya, enak apa enggak? I'm going to Bandung. Ya terus terang aja kan enggak enak, saudara. Orang Jawa Barat enggak mau kalah. Apa dia bilang? How are you? Lah kan enggak enak didengarnya, saudara. Bukan maunya. Memang bahasa Inggris pakai notasi Inggris. Bukan pakai notasi Sunda atau notasi Jawa.
Itu dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Nah begitu juga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka bacalah dengan langgam Arab. Oh ada lagi yang mengatakan begini dari kementerian. Ya sudahlah, ini dibaca di sana, ini kan jadi pembelajaran kita semua. Lagi pula, kan gak semua orang Indonesia bisa langgam Arab. Maklumilah kalau mereka yaitu tidak pakai langgam Arab. Saudara, ini kita jawab dengan dua jawaban. Pertama, itu qori yang baca di Al-Quran, doktor dari perguruan tinggi Islam. Dia bisa qiraat dengan langgam Arab. Dia sengaja pakai langgam dalang dan pewayangan. Bukan dia nggak mampu. Kalau orang nggak mampu lain cerita. Ini mampu. Tapi dia nggak mau pakai, saudara. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, saudara. Siapa bilang orang Indonesia ini, saudara, nggak mampu melanggamkan Arab? Jangan merendahkan bangsa Indonesia. Jangan menghina rakyat Indonesia, saudara. Puluhan kali musabaqat tilawatil Quran tingkat dunia digelar di berbagai negara. Qori-qori Indonesia selalu keluar sebagai juara. Kalau orang Indonesia tidak bisa baca Quran dengan langgam yang semestinya, nggak nantinya dia jadi juara. Dia mengalahkan qori Mesir, dia kalahkan qori Libya, dia kalahkan qori Aljazair, dia kalahkan qori dari Syria, dia kalahkan qori dari Libanon, dari berbagai tempat. Qori-qori Arab kalah sama qori-qori Indonesia. Loh kenapa bisa begitu? Karena memang pembacaannya lidahnya fasih. Lidahnya fasih mengucapkan huruf. Kemudian tajwidnya dia kuasai. Suaranya bagus, saudara. Nah karena dia husnul ada fitilawatil Quran. Saudara wah husnus sod. Saudara husnul tajwid, dia juara. Yang gak bisa baca Quran dengan langgam Arab, yang gak ngaji. Yang nggak ngaji, saudara. Ya mungkin karena presiden yang nggak ngaji, ya dia nggak bisa. Kalau yang ngaji bisa, saudara. Yang ngaji di pesantren, di madrasah, di majelis taklim, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Jangan merendahkan bangsa Indonesia, saudara. Bahkan Anda boleh lihat saat ini orang Indonesia, walaupun dia nggak bisa baca Al-Quran, tapi mengucapkan lafaz Allah semua fasih, saudara. Anda kalau ke Pakistan, ke India, Anda dengerin lafaznya. La ilaha illallah, subhanallah. Itu yang mereka gunakan. Saudara, Allahu Akbar. Kita dengar azan di India, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, saya mau dengar. Kalau kira-kira di masjid kita nih di Pondok Bambu besok pagi ada anak muda azannya begitu, ditempelin enggak sama marbot? Ditempelin sama marbot, lu belum bisa azan udah mau azan. Orang Indonesia fase-fase sebut Allah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah jadi kalau soal kefasihan kita nggak ragukan lagi. Kalau ada yang tanya kenapa sih orang Indonesia fasih? Ya jangan kaget. Karena dulu dai-dai yang datang ke Indonesia nih, ini datang dari Hadramut, datang dari Yaman. Lisan Hadar ini lisan fasih, saudara. Kita tahu dulu njit-njit kita kalau lagi ngajarin orang Indonesia ngaji, nggak bisa disabet, saudara. Ngomong dot nggak bisa, dot disabet, sampai dotnya benar, saudara. Emang begitu dulu. Dulu nih njit-njit kita, habaib, masyaikh, saudara, yang ngajar di Indonesia nih dari Hadramut, ya begitu. Karena lidah orang-orang Hadramut, orang-orang Yaman ini fasih, orang Indonesia lidahnya ikut jadi fasih. Alhamdulillah, gurunya fasih, muridnya pinter, jadi fasih juga, saudara. Nah ini yang mesti kita ingatkan. Nah kemudian begitu kita protes habis-habisan, saudara, ada yang mengatakan sudahlah ini kan di istana presiden, kita mesti maklumilah. Nah kalau yang ini saya jawabnya gampang. Ada beberapa pejabat petinggi dari dewan maupun dari eksekutif yang ngontak supaya saya tidak menyoroti ini lagi. Supaya saya tidak memprotes itu presiden ataupun menteri agama di berbagai mimbar. Jawab kita ringkas, baik. Kalau presiden nggak mau diprotes, saya punya usul. Saya punya usul. Kalau nggak dikatakan syarat, saya katakan saya punya usul. Ini kita sampaikan sebelum tanggal 17 Agustus. Kita katakan nanti pada peringatan 17 Agustus, itu di istana kan digelar perayaan memperingati HUT kemerdekaan RI. Nah saya minta nanti presiden mengajak yang hadir nyanyi Indonesia Raya dengan langgam Cicak Rowo. Lakukan itu Indonesia Raya. Atau nyanyikan aja Indonesia Raya dengan langgam Betawi, nyok kita nonton ondel-ondel.
Kan orang Betawi ada lagi gitu. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Nah, nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Oi. Boleh gak saudara? Kita sampaikan kepada para pejabat kita, apa boleh? Mereka jawab, nggak boleh Habib. Nah, kalau lagu Indonesia Raya, nggak boleh seenaknya kau ubah. Notasinya nggak boleh diubah. Bahasanya nggak boleh diubah. Nadanya nggak boleh diubah. Ini Al-Quran. Kitabullah. Kitab mulia, kitab suci, kitab agung, kitab sakral. Kok seenaknya kau rubah? Saudara, nggak bisa. Kurang ajar. Giliran lagu Indonesia Raya nggak boleh, saudara. Ya, memang nggak boleh. Kenapa? Ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 yang melarang lambang negara, saudara, untuk diubah-ubah. 1. Bendera merah putih. 2. Lambang Garuda Pancasila. 3. Bahasa Indonesia, termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang coba-coba ubah dengan sengaja, minimal, saudara, 5 tahun penjara. Nah, mereka tahu aturan. Itu aturan mereka yang buat. Al-Quran juga ada aturannya. Allah yang sudah buat aturannya. Waratil Qur'ana tartila. Nabi yang sudah membuat aturannya. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Nah, kalau kau punya peraturan gak boleh dilanggar, kok peraturan Allah dan Rasulnya seenaknya kau mau langgar? Nah, gak bisa, saudara. Nah, ini setelah kita sampaikan begini, ya, mereka gak bisa ngomong apa-apa. Oh begitu Habib, ya emang begitu. Nah, habis bagaimana? Suruh presiden nyanyiin Indonesia Raya, berani gak? Pakai langgam cicak rowo, pakai langgam balon kuada 5. Suruh nyanyiin. Nah, jadi ini persoalan bukan persoalan kecil, persoalan serius, saudara. Segala sesuatu ada aturannya. Ini ceramah aja ada aturannya nih. Boleh saya kasih contoh? Boleh kan nih? Boleh. Di sini ada Syekhul Walid, Ustadz Taufik, saudara. Saya ingin mempersilahkan beliau untuk ceramah. Katakan saya diminta oleh Pak Fahmi sebagai MC. Saya katakan begini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang penuh hikmah. Untayan mutiara. Hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia. Al-Muhtaramul Mukarram Syekhul Walid Al-Ustadz Taufik Bajber. Kepada beliau, falyatafaddal. Saya mau tanya, itu cara santun tidak? Jujur, santun tidak? Ramah tidak? Akhlak tidak? Bagus tidak? Emang begitu cara MC, saudara. Nah, kalau umpamanya saya rubah nih. Saya berdiri nih jadi MC. Nah, ini banyak yang hadir. Apa saya bilang? Para penonton berbahagia. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan ceramah berapi-api dari guru kita dari Jawa Timur. Dialah kita persilakan Ustadz Taufik. Yang di belakang jawab, ini mau ceramah apa main bola? Ini mau ceramah apa main tinju, saudara? Jujur saya tanya, itu cara begitu sopan tidak? Santun tidak? Akhlak tidak? Kurang ajar, saudara. Malah di luar udah ada yang nyeletuk. Gila itu. Artinya apa? Mempersilahkan ceramah ada aturan. Mempersilahkan tinju ada aturan. Nah, saya balik sekarang. Mike Tyson diundang di Senayan, saudara. Mau main tinju ini di Stadion Utama Senayan yang nonton 100.000 orang. Kebetulan karena saya pernah jadi MC seperti tadi, saya diundang sama promotor jadi MC Mike Tyson. Saya terima, saudara. Nah, begitu di Senayan saya naik pakai sorban begini, saudara. Ini di atas ring, ini di pojokan Mike Tyson nih udah siap naik ring nih. Kan mesti dipersilahkan dulu. Nah, begitu mempersilahkan apa saya bilang? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati pertunjukan yang akan dipertontonkan oleh saudara kita yang tercinta Al-Muhtaramul Mukarram Ustadz Mike Tyson. Kepada beliau falyatafaddal. Kira-kira di Senayan apa yang terjadi? Semua buka sendal sama sepatu ditimpuk kita, saudara. Ini momen tinju apa ceramah? Maaf, kira-kira jelas gak nih? Artinya saya hanya ingin memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami
oleh masyarakat dari berapapun kalangan umurnya, bahwa segala hal itu ada aturan, saudara. Ceramah ada aturannya, tinju ada aturannya, nggak boleh digabung-gabung. Dalang pewayangan ada aturannya, baca Quran ada aturannya, jangan dicampur aduk dong, nggak bisa. Saudara, andai kata pun dikatakan itu khilafiyah, tapi itu tidak lazim. Jangan sesuatu yang tidak lazim kita pertontonkan. Saya mau kasih contoh tidak lazim. Satu lagi saya kasih contoh. Boleh saya kasih contoh lagi satu? Baik, saya katakan ini ada piring. Saya dagang di warteg. Anda datang memesan nasi dengan lauknya. Saya ambil piringnya, saya ambil lap yang bersih, saya lap. Anda lihat, saya bersihkan, saya nggak mau ada debu, saya nggak mau kotor buat pelanggan saya. Habis itu saya tuangkan nasinya, lauknya saya sediakan. Ngambil lauknya pun pakai jepitan, nggak main pakai tangan gitu. Nah, supaya bersih. Jujur, saya tanya, bersih tidak? Selera gak makannya? Selera. Oh, ini bersih di warung. Nah, karena Anda pikir saya bersih, beberapa hari kemudian Anda datang lagi. Nah, mau makan lagi nih di warung kita. Nah, kemudian begitu Anda pesan nasi melauk, saya cari lap nggak ada. Ada celana dalam. Ini celana dalam bersih, bukan dari dipakai, bersih udah dicuci. Saya pikir bersih ini saya lap. Anda protes, Pak, jangan pakai celana dalam dong. Bersih. Saya lap. Habis saya lap, saya taruh nasi, saya kasih. Kira-kira nafsu gak makannya? Jujur aja udah. Ini yang makan bilang, gendeng nih orang. Sempak buat ngelap. Loh, walaupun itu celana dalam bersih, saudara. Walaupun bersih. Kenapa? Tidak lazim. Jadi melakukan sesuatu yang tidak lazim depan publik, itu bisa membuat jadi fitnah. Membaca Al-Quran dengan nanggam dalang pewayangan, hal yang gak lazim di tengah masyarakat Indonesia, saudara. Jangan dimulai, jangan disponsori, itu berbahaya, bisa jadi fitnah. Baik, kita tambahkan lagi, saudara. Ini kalau mau dalil, mau dari Quran, mau dari hadis, mau pakai logika, semua tetap gak boleh mereka lakukan itu. Baik, sekarang kalau andai kata pembacaan Al-Quran boleh pakai langgam dalang, pewayangan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nasib amin dalam sholat nanti? Nanti kalau sekarang kan imam mengatakan waladdallin. Di mana-mana amin sama. Nah sekarang kalau waladdolinnya pakai wayang, waladdallin. Aminnya gimana? Aminnya gimana? Tinggal orang Sunda yang jadi makmum. Naon iya? Bingung orang Betawi. Apaan tuh? Kenapa? Aminnya nggak bakal seragam, saudara. Karena jamaah kita macam-macam suku. Tapi kalau waladdallin dengan qiraat biasa, mau di Mekah, mau di Mesir, mau di Amerika, sama aminnya, saudara. Nah, karena itu saudara, dalam Sahihul Bukhari dengan tegas Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum, kata Nabi. Bacalah Al-Quran dengan yang menyatikan hati kalian, kata Nabi. Jangan baca Al-Quran menimbulkan perpecahan. Nah, kalau baca Al-Quran dengan nanggam dalang pewayangan, saya mau tanya, ini menjalin menyejukkan hati atau meresahkan? Meresahkan, saudara. Nabi nggak kasih, kata Nabi Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Baca Al-Quran. Baca. Dengan bagaimana kita baca? Yang menyatukan hati kita. Yang menyejukkan hati kita. Bukan meresahkan. Sebagai tambahan lagi, saudara. Jangankan langgam dalang pewayangan. Saudara. Langgam Arab saja. Tidak semuanya boleh untuk baca Al-Quran. Contoh. Satu. Mari kita lihat. Gambus. Dari mana sih asalnya? Arab. Apa boleh baca Al-Quran dengan notasi gambusan? Nggak boleh, saudara. Walaupun gambus itu langgam Arab. Karena gambus itu langgam Arab untuk pertunjukan hiburan, nggak boleh buat baca Al-Quran. Al-Quran bukan pertunjukan, saudara.
Begitu juga langgam tari perut dari Arab, saudara. Tari perut itu langgamnya dari Arab. Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam tari perut? Nggak boleh, saudara. Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan langgam tari perut, padahal dia tahu langgam tari perut itu untuk pertunjukan maksiat, berarti dia sudah melecehkan Al-Quran. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tegas, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia sudah murtad dari agamanya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan, saudara. Nah, ini yang mesti kita luruskan dulu. Nggak bisa seenaknya. Yang langgam Arab saja, langgam Arab, gambusan, qasidahan, tari perut, nggak boleh untuk dibaca digunakan buat membaca Al-Quran. Nggak boleh, saudara. Kenapa? Karena semua itu untuk pertunjukan hiburan. Al-Quran begitu mulia, Al-Quran begitu agung, sakral, suci. Nggak boleh sembarangan orang melakukan pembacaannya. Nah, jadi hal-hal semacam ini sengaja kita sampaikan kepada segenap umat supaya tahu betul bahaya mengubah-ubah daripada langgam bacaan Al-Quran. Baik, selanjutnya. Saudara, ada protes, tapi sungguh pun begitu. Kenapa sih? Saya dan kawan-kawan begitu keras menolak pembacaan Al-Quran itu dengan langgam kedaerahan, saudara. Padahal sebagian kiai membolehkan, saudara. Singkat jawab kita, karena kami tahu siapa yang mengusung ini. Karena kami tahu siapa ini yang punya program, saudara. Dan kita tahu tujuan mereka. Kalau hari ini mereka berhasil membiarkan Al-Quran dibaca dengan langgam kedaerahan, besok mereka akan berupaya supaya Al-Quranul Karim di Indonesia cukup dicetak terjemah bahasa Indonesia saja. Mau ngapain pakai tulisan Arab? Bangsa Indonesia, kamu dijajah sama Arab? Mau diperbudak sama Arab? Itu adat Arab. Yang penting ambil Islamnya, ambil Qurannya, buang Arabnya. Cukup baca terjemah. Umat agama lain kitab sucinya pakai bahasa Indonesia kok. Kenapa umat Islam mesti pakai bahasa Arab? Ini tujuan mereka, saudara. Kalau dibiarkan sangat berbahaya. Bukan sekedar khilafiyah. Kalau sekedar khilafiyah, kita tidak akan besar-besarkan. Kalau ini murni dilakukan oleh ulama-ulama yang istiqomah, bukan datang dari liberal, kita tidak persoalkan, saudara. Ya, ini khilafiyah. Tapi karena ini keluar dari kelompok liberal, diusung oleh kelompok liberal, saudara, mereka punya tujuan-tujuan yang sudah mereka atur. Dan sudah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari, ini harus dibendung. La taftahul bab. Jangan sekali-kali Anda buka pintu untuk mereka, saudara, mengubah-ubah daripada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini dibiarkan, apalagi bahayanya besok. Nah, besok kalau mereka nggak suka, sekarang udah terbukti, mereka nggak suka jilbab, mereka bilang Arab. Nah, mereka nggak suka jenggot, mereka bilang Arab. Nah, besok kalau mereka nggak suka hukum potong tangan pencuri, mereka bilang Arab. Mengapain pencuri dipotong tangan? Itu hukuman orang Arab itu. Itu hukuman keras, radikal. Itu tradisi Arab, adat Arab. Cukup pakai hukuman kita saja. Besok zani muhson yang mestinya dirajam sampai mati, mereka akan katakan rajam itu Arab. Besok anak gadis, anak bujang berzina yang mestinya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, mereka bilang cambuk itu Arab. Mengapain kita pakai Arab itu semua? Nggak sampai di situ. Kalau ini dibiarkan, besok sholat kita ditolak juga. Mengapain sholat pakai takbiratul ihram? Mengapain pakai baca suratul Fatihah? Mengapain pakai takbir, pakai tahmid, pakai tasbih? Mengapain ada duduk, ada sujud? Nggak perlu. Ambil sholatnya, buang Arabnya. Nggak perlu ada unsur Arab. Jadi sholatnya bagaimana? Udah berdiri aja, ngadep sang hyang, baca aja eling, eling, eling. Mau dibawa kemana kita, saudara? Nah, jadi artinya, saudara, kita tutup. Kita tahu nih tujuan mereka nih ke sana nih. Mereka mau nyerang Islam, bukan nyerang Arab, saudara. Bukan. Salah kalau kita anggap mereka mau nyerang Arab. Mereka mau nyerang Islam, diawali dengan nyerang Arab. Arab ini cuma perantara, ya ikhwan. Yang mereka mau serang Islam, yang mereka mau hancurkan adalah Islam. Bagaimana caranya? Adu syariat dengan adat. Adu yang Arab dengan bukan Arab, saudara. Mereka mau adu domba antara syariat dengan adat, antara yang Arab dengan bukan Arab. Mereka serang Arab, menumbuhkan rasa benci kepada Arab, saudara. Tujuannya ingin mengikis Islam, ingin menghancurkan Islam.
Nah, maka itu sengaja saya sampaikan begini. Saya ceramah dari Sabang sampai Merauke dari sejak bulan Mei sampai hari ini, saudara. Saya nggak peduli, kita sampaikan. Kadang-kadang dai-dai yang berasal dari keturunan Arab mau bicara nggak enak, saudara. Karena ada bau Arab yang nggak ada urusan. Ini agama samawi, ini agama Allah. Harus kita sampaikan. Kita di sini bukan bela Arab, kita bela Islam. Dan mereka bukan serang Arab, mereka serang Islam. Nah, kalau kita bela Islam, harus dengan perantara bela Arab, ya kita kerjakan, saudara. Mereka menumbuhkan rasa benci kepada Arab. Memang Nabi Muhammad itu siapa? Memang Al-Quran itu bahasa apa? Memang bahasa di sorga nanti bahasa apa yang digunakan? Dari mana mereka mengajarkan orang untuk benci Arab, saudara? Nah, ini yang perlu kita waspada, saudara. Jadi banyak sekali sebetulnya yang ingin kita sampaikan dari percontohan-percontohan, tapi dari ceramah-ceramah yang mereka sampaikan tersebut terbuktilah kalau begitu yang mereka masuk Islam, yang mereka maksud Islam Nusantara bukan Islam di Nusantara, bukan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan, tapi Islam yang sudah dipreteli dari unsur Arabnya, walaupun unsur Arab itu merupakan bagian syariat, saudara. Dia mau preteli satu-satu. Nah, inilah karenanya sekali lagi dan sekali lagi. Kemarin malam tahun baru saya diundang untuk menyampaikan ceramah di Tugu Pahlawan Surabaya. Yang hadir kemarin itu ratusan ribu orang. Dahsyat luar biasa. Semua tokoh NU hadir di Jawa Timur. Masyarakatnya juga hadir, saudara. Itu ada acara selawat Habib Syekh Assegaf. Dan kebetulan saya yang diminta untuk ceramahnya. Ini yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah soal Islam Nusantara. Ternyata masyarakat yang hadir yang merupakan grassroots NU. Mereka antusias. Mereka sepakat dengan kita. Mereka anti dengan propaganda liberal. Saudara, ya, kita sampaikan apa yang saya sampaikan di sini, saya sampaikan di atas mimbar. Sampai TV 9 yang selama ini menjadi corong daripada aliran Nusantara, begitu saya ceramah 5 menit, dia masih muat. Begitu saya bicara Islam Nusantara, dia putus. Enggak berani muat, saudara. Nah, saya ditanya, Habib ini bagaimana TV 9 kok diputus begini? Saya bilang, ya mana mau mereka siarkan, orang mereka corongnya kok. Nah, kalau mereka corongnya kemudian mereka siarkan saya, sama juga nelanjangin diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kita nggak peduli. Saya keliling pondok-pondok pesantren NU. Kemarin saya ceramah di pondok pesantren Banyu Anyar. Itu pondok pesantren tertua yang ada di Madura. Saudara pimpinan Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi, kita sampaikan persoalan ini. Kita keliling Bangkalan, Pamekasan, Sampang, kita keliling Jawa Timur, kita ke Lombok, kita kemana tempat, semua kita sampaikan kepada umat Islam persoalan ini. Nah, akhirnya kita tutup, yaitu apa-apa yang kita sampaikan kepada mereka dengan mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, apapun suku bangsanya, ya ikhwan. Nggak peduli, mau Arab, mau Cina, mau India, selama dia beriman kepada Allah, maka mereka adalah bersaudara. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan apapun suku bangsanya, kalau mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, saudara, mereka akan mulia di sisi Allah. Bahkan mereka lebih mulia dari yang punya nasab apapun, saudara. Kalau yang punya nasab tersebut tidak bertakwa kepada Allah, yang ajam lebih mulia daripada yang Arab. Kalau yang ajamnya bertakwa, yang Arabnya nggak bertakwa, saudara. Nah, ini yang ingin kita ingatkan kepada semua. Jadi kita nggak mau umat ini diadu domba atas nama suku bangsa, satu disuruh celak yang satu. Oleh karenanya saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa aliran Nusantara yang saat ini dipropagandakan oleh kaum liberal adalah aliran rasis dan fasis, saudara. Mereka benci Arab. Mereka ingin menanamkan kebencian kepada Arab. Mereka ingin hilangkan segala aroma Arab, segala adat tradisi Arab. Bahkan mereka ingin hancurkan Islam atas nama itu adalah adat Arab yang nggak boleh ditiru, ya ikhwan. Nah, ini harus kita lawan. Ini nggak boleh kita biarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan. Nah, jadi sejauh ini kita lihat di kalangan kiai-kiai NU sekalipun di daerah-daerah banyak yang menolak, ya ikhwan. Kiai-kiai NU yang garis lurus semua menolak propaganda tersebut. Dan sebagai tambahan, Islam Nusantara saat ini yang diusung oleh kaum liberal itu mendapat dana dari APBN resmi. Ada surat tertulis, saudara, dari Menteri Agama RI. Jadi artinya ini sudah jadi program pemerintah. Dan Jokowi pada saat berpidato
di depan DPR RI dalam rangka menyambut HUT RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Tokoh liberal ditanya, apa itu yang dimaksud Pak Jokowi Islam Nusantara? Nah, ini tokoh-tokoh ini mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang lembut, yang santun, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Pakai ada tambahan, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Kita paham, mungkin yang dia maksud, ini Arab-Arab yang lagi pada perang, saudara, yang keras. Tapi itu tidak mewakili Islam, saudara. Jangan terus mengatakan Islamnya yang radikal. Kalau Islam Arab mereka katakan Islam keras, Islam radikal, Islam ekstrim. Lalu Islamnya Nabi, Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Abu Bakar, Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Umar, Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Utsman, Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Ali, Islam apa? Islam Nusantara. Nggak boleh seenaknya mereka bicara begitu, saudara. Nah, karena ini sudah menjadi program pemerintah, jangan kaget. Saat ini Islam Nusantara sudah menjadi mata kuliah di perguruan tinggi Islam, ya ikhwan. Termasuk Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemarin 3 putri saya masuk diterima ujian di UIN dan ikut sekolah di UIN. Begitu lagi posma, yaitu pekan orientasi. Apa istilahnya itu? Jadi lagi pekan orientasi, anak-anak saya ini mendapat tugas. Untuk apa? Untuk bikin tulisan tentang Islam Nusantara. Akhirnya mereka lapor, Abah, ini disuruh tulis nih tentang Islam Nusantara. Nah terus kamu mau tulis apa? Ya tulis lagi isi ceramah Abah. Ya tulis lagi. Ntar kalau nilainya jelek bagaimana Abah? Nggak apa-apa. Diberhentikan pun nggak apa-apa. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mulai mereka kuliah. Kuliah sehari pulang, umiknya nanya di rumah, belajar apa tadi? Islam Nusantara, Mi. Besoknya pulang dari tempat kuliah, belajar apa tadi? Islam Nusantara. Umiknya terus menjelit, berhenti kata Umi. Anak kita cabut, yang 2 kita cabut. Kalau yang 3 tinggal semester akhir, karena pindahan dari Universitas Ahqaf. Jadi sengaja saya tidak pindahkan, tapi yang 2 yang baru kita tarik. Nah, sekarang kita kirim ke Gresik, ke Jawa Timur. Jadi artinya memang Islam Nusantara sudah menjadi mata kuliah resmi di perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta, kecuali swasta yang masih tetap istiqomah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mengajarkan materi tersebut. Kalaupun diajarkan, hanya Islam Nusantara dalam makna Islam di Nusantara. Islam sebagai sesuatu yang agama yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Nusantara. Tidak seperti yang kita terangkan barusan, ya ikhwan. Nah terus kalau pertanyaannya, tapi kenapa ada kiai-kiai sepuh katanya setuju dengan Islam Nusantara? Saudara, kiai sepuh ini orang baik. Mereka orang soleh. Saya contohkan seperti Kiai Haji Maimun Zubair dari Jawa Tengah. Orang baik, saudara. Nah dia bertanya kepada salah satu tokoh, apa sih itu Islam Nusantara? Dalam Munas ini. Nah, terus dijawab, Islam Nusantara itu Pak Kiai Islam yang rahmatan lil alamin, yang lembut Pak Kiai. Nah, Kiai jawab, oh kalau begitu saya setuju. Nah kan Kiai jawab sesuai dengan informasi yang dia dapat, ya ikhwan. Nah, jadi saya tidak salahkan. Orang tua, saudara dapat informasi seperti itu, terus dibenarkan. Bukan dia saja, saya pun kalau tanya apa itu Islam Nusantara, terus orang jawab Habib Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin, saya nggak ribut, saudara. Saya nggak protes, saudara. Nah, tapi kalau Islam Nusantara para pengusungnya bicara seperti tadi, mengarab-arabkan syariat Islam, nggak boleh kita biarkan, saudara. Wajib untuk kita tolak. Nah ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan kaget kalau saya dan kawan-kawan di FPI di atas mimbar, mungkin Anda ada yang menemukan rekamannya di YouTube dan lain sebagainya. Dalam soal ini memang kami bersikap keras untuk menjaga. Nah, supaya mereka tidak mempermainkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf waktunya cukup panjang sekali. Kita ambil. Tapi mudah-mudahan bagi yang bertanya pada bulan yang lalu sudah terpenuhi. Yaitu rasa ingin tahunya tentang Islam Nusantara dan tentang sikap kami terhadap Islam Nusantara. Cuman sebelum saya akhiri, saya belakangan ini tidak lagi menyebut mereka Islam Nusantara. Tapi saya sebut mereka aliran Nusantara. Islam terlalu mulia kalau harus digandeng-gandengkan dengan terminologi
yang punya tujuan untuk merusak Islam. Nah, jadi saya nggak mau lagi sebut mereka Islam Nusantara. Dari tadi saya sebut karena pertanyaan Islam Nusantara saya jelaskan dulu. Nah, tapi di terakhir saya ingatkan kami menyebut mereka sekarang bukan Islam Nusantara, tapi aliran Nusantara. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.